Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ines Rindita dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Di sini saya sebagai mahasiswa ingin menjelaskan sebuah cerita sejarah tentang kedatangan suku Maori di Selandia Baru. Kedatangan suku Maori di Selandia Baru memiliki kata Maori artinya adalah normal atau biasa dalam bahasa Maori dan merujuk pada makhluk-makhluk hidup yang berbeda dari dewa-dewi. Kata Maori memiliki banyak kerabat dalam bahasa Austronesia lainnya seperti bahasa Hawaii. Ditemukan oleh bangsa Polinesia, Kepulauan Selandia Baru ini merupakan pulau yang terisolasi. Nama Maori sendiri muncul setelah kedatangan bangsa barat ke Selandia Baru sekitar tahun 1830-an. Kata Maori ini yang berarti orang biasa telah digunakan oleh bangsa barat untuk menyebut orang-orang yang telah tinggal di tanah Selandia Baru setelah mereka datang. Sebenarnya, penyebutan penduduk asli dengan nama Maori ini digunakan untuk membedakan orang-orang barat dengan penduduk asli, yang dimana orang barat menyebut mereka sebagai Pakeha yang berarti orang kulit putih. Sama seperti kebiasaan di daerah temu lain, orang barat pun menganggap bahwa mereka lebih baik dari penduduk asli yang mendiami daerah temuan mereka. Oleh sebab itu, mereka sering menamai penduduk asli dengan sebutan yang mendiskreditkan. Orang Maori pada umumnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, fisik yang kental dan sangat mirip dengan ras Polinesia. Kedua, mempunyai rambut yang hitam dan melambai. Ketiga, mata coklat gelap. Keempat, bibir tebal dan menonjol. Kelima, hidung datar dengan lubang hidung yang besar. Keenam, giginya besar putih dan teratur. Yang ketujuh, berumur panjang karena umumnya mereka hidup sederhana, pekerja keras dan produktif pada usia muda. Kedelapan, pada umumnya orang Maori mati karena memang sudah tua atau terkena ilmu hitam dan penyakit cacar yang dibawa oleh orang Eropa. Peradaban suku Maori. Ciri kehidupan masyarakatnya. Suku Maori telah menetap dengan permanen di wilayah Selandia Baru dan membangun budaya khas mereka sendiri. Pada wilayah utara yang memiliki tanah lebih subur dibanding wilayah lain, yang dimana pertaniannya memiliki pertanian kentang atau dikenal dengan kumara dalam bahasa lokal. Yang menjadi sumber pangan utama mereka ialah pada wilayah dekat pantai. Tentu saja ikanlah yang menjadi sumber makanan keseharian bangsa suku Maori. Budaya rumah tangga suku Maori yang dimiliki oleh komunitas suku Maori ini cukup teratur. Untuk para kaum lelakinya saja bertugas untuk berburu dan membajak sawah, sedangkan yang wanitanya mereka menyiangi rerumputan dan memasak untuk kebutuhan primer sehari-hari. Pembagian status sosial ini juga terlihat dalam komunitas suku Maori, yang dimana aktivitas-aktivitas yang sebagai contoh itu terlihat pada bercocok tanam, memanen hasil pertanian, dan lain-lain yang dilakukan menurut kemampuan masing-masing individunya. Kebudayaan masyarakat Maori yang masih dilestarikan hingga saat ini ialah budaya. Yang pertama, budaya Tamoko atau biasa disebut menato tubuh. Budaya kedua ialah Haka, tarian tradisional suku Maori. Yang ketiga ialah Hangi, makanan khas suku Maori. Budaya lainnya ialah ada budaya ataupun seni, yaitu yang pertama hongi dalam penyambutan tamu. Yang kedua ialah seni wahakairo, seni ukir. Seni ketiga ialah rarangga, yaitu seni tenun. Eksistensi suku Maori dalam Perang Dunia, yaitu dalam Perang Dunia ke-1, yang dimana Perang Dunia Pertama melihat tentara Maori yang bertugas untuk pertama kalinya dalam konflik besar dengan Angkatan Darat Selandia Baru. Meskipun sejumlah telah bertempur dalam Perang Boer kedua
ketika perekrutan Selandia Baru memilih untuk mengabaikan kebijakan militer Inggris pada saat melarang para penduduk aslinya tentara suku Maori. Sebuah kontingen mengambil bagian dalam kampanye Gallipoli dan kemudian melayani dengan istimewa di front barat sebagai bagian dari Batalion Perintis Selandia Baru atau Maori, dan jumlah penduduk yang pada saat itu ada 2.688 dari Maori dan 346 penduduk Pulau Pasifik, dan termasuk 150 Niueans yang bertugas dengan pasukan Selandia Baru secara total. Setelah memasuki Perang Dunia Kedua di Selandia Baru, yang dimana Perang Dunia Kedua merupakan konflik terbesar yang pernah terjadi pada dunia. Konflik tersebut telah menghilangkan nyawa lebih dari 50 juta orang, termasuk satu dari tiap 150 orang di Selandia Baru. Selandia Baru pun telah terlibat dalam setiap perang kecuali 3 dari 2179 hari perang, karena mereka berkomitmen yang hanya ingin membantu Australia dan Inggris saja. Perang ini adalah perang di mana masyarakat Selandia Baru memberikan sumbangan nasional terbesarnya, mulai dari darat, laut, dan udara, serta merupakan perang di mana Selandia Baru terlibat secara global, mulai dari Mesir, Italia, dan Yunani sampai pada Jepang dan Pasifik. Seperti halnya pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua telah memberikan konsekuensi yang penting bagi posisi Selandia Baru di mata dunia, seperti meningkatnya kepentingan atas berbagai daerah asing, yang mana pada awal pembukaan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara yang bukan anggota Persemakmuran Inggris, Selandia Baru telah mengadakan kunjungan delegasi ke Washington pada tahun 1942. Nah, tentu mereka memberikan dampak perang terhadap lingkungan nasional di Selandia Baru yang sangat terasa pada saat itu. Keadaan Perang Dunia Kedua tidak hanya memberikan kekuatan terhadap rasa identitas nasional masyarakat Selandia Baru, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berperan dalam kancah politik dunia. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang terlibat langsung dalam konflik global akibat invasi Jerman ke Polandia pada 1 September 1939. Selama 3 hari pertama jalannya perang, Selandia Baru masih memposisikan diri sebagai bagian dari pasukan kolonial Kerajaan Inggris. Dependensi Selandia Baru terhadap kekuatan keamanan Inggris dan tidak adanya opsi alternatif. Kepentingan pertahanan secara mandiri merupakan motivator kuat lainnya yang mendasari keterlibatan Selandia Baru. Hanya satu partai politik yang menentang partisipasi Selandia Baru dalam perang, yaitu Partai Komunis. Mereka masih menaruh harapan dalam Fakta Non-Agresi 23 Agustus 1939 antara Nazi dengan Soviet. Langkah yang sama pun juga telah diterapkan di Moskow pada tahun 1944 bersamaan dengan Komisi Tinggi baru di Canberra dan Ottawa. Mereka pun telah menyediakan basis bagi pendekatan isu-isu internasional di Selandia Baru.
Sekian penjelasan tentang cerita sejarah di Selandia Baru dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.